Ada pengalaman nggak? Waktu doa persiapan yang datang dikit. Begitu udah mau ibadah banyak langsung yang pelayanan. Oke. Ya kayak ya mungkin Oke. terlalu pagi doanya saya juga nggak tahu. Seruan hati gembala. Yoi, tolong para jemaat dengarkan. Hey, kami dari Serong Podcast, saya Noel. Saya Yoyo. Etia. Saya EL. Dan bersama Yes Is Indonesia, this is Unpopcast. Tetep ya. Yes. Oke, jadi buat teman-teman yang udah sering dengerin kita, Ada yang dengerin kita. banyak dong. Banyak dong. Optimis. Pede. Ini sudah tahu sama kita. Cuman kalau belum atau kalau misalnya udah sering dengar dan tiba-tiba kaget, mungkin teman-teman bingung juga kenapa tiba-tiba kita ada modal. Setelah 2 tahun kita nabung. Betul. Waduh. Akhirnya kita bisa menggunakan alat yang bukan punya kita. Nyewa. Oke, but anyway, selamat datang di Unpopcast episode pertama. Yeay. Ya, kita bakal ngobrolin. Tadi kita udah kenalan, tapi intinya kita semua akan berbagi pengalaman. Betul. Dari pengalaman kita ngapain aja nih? Mancing, masak, pelayanan apa? Aduh, belum dapat lagi. Belum sepintar para komedian ya. Nyambungnya nggak apa-apa. Dapat lagi. Yang pasti pengalaman dari melayani kakak. Seperti kakak EL, dari mana kakak EL? Dari Fire Community Jogja. Oke, mas yang di samping saya Dari mana? Influence Generation dong. Oke, mbaknya Dari double Yes agent. Is Indonesia. Oh, ya, Yes Is Tentu Indonesia. saja. Dan tentunya kita akan ngobrolin topik-topik yang mungkin akan membuat teman-teman berpikir. Apalagi Menggelitik. menggelitik, ketawa dong. Provoking. Provoking. Aku nggak dapat. Gak dapet cetak. Nggak dapat. Oke, pokoknya intinya mungkin topik-topik yang sering kita dengar sehari-hari dalam Yeah. kehidupan kita sebagai orang Kristen. Tapi tentu saja yang bikin kita harus sekali lagi lebih aware, lebih Betul. memikirkan ulang, karena ini juga penting dalam kehidupan kita. Tentunya kalau misalnya kita menjalani kehidupan yang katanya life on mission. Asik. Oke. Wadah. Jadi hal-hal kayak gini harus kita bicarakan. Wis. Oke, smooth Apa? sekali. Bahasanya apa? Rethinking. Aduh. Rethinking. Berat. Metanoia. Sedap. Oke, jadi topik yang pertama yang udah umum banget teman-teman. Kita akan bahas tentang yang namanya berdoa. Ya, mari kita Oke, berdoa. mari kita Mari kita berdoa. berdoa. Yuk. Nah, that's the apa ya? Respon yang udah saya expect. Ya. Ketika saya ngomong doa, semuanya pada hening. Karena banyak yang skeptis. Betul nggak? Ya. Coba, kira-kira kalau misalnya di pelayanan masing-masing atau di orang-orang sekitar, banyak nggak sih ketemu orang-orang yang udah doa apaan sih doa? Males doa, ngapain sih di zaman modern yang penuh dengan scientific atau misalnya postmodernisme dan segala macam, ngapain Ya. sih kita berdoa? Ada pengalaman nggak? Waktu doa persiapan yang datang dikit. Begitu udah mau ibadah banyak langsung yang pelayanan. Oke. Ya kayak ya mungkin Oke. terlalu pagi doanya saya juga nggak tahu. Seruan hati gembala. Yoi, tolong para jemaat dengarkan. Atau enggak biasanya kalau di tempat umum gitu ya lagi mau makan gitu kayak siapa nih yang doa wah ini aja nih calon pendeta doa gitu kayak kenapa humnya banter banget sih. Mantan calon pendeta. Kan kayak Bisa seolah-olah aja bentar lagi. Sudah. Lanjut. kayak doa tuh sesuatu yang kayak diejekin gitu, Mhm. diceng-cengin. Oke. Yang paling calon pendeta gitu yang doa. Atau kalau biasanya di tempat kita juga sering lihat kalau hari doa di tengah minggu sangat sedikit dong yang datang kayak gitu. Sama. Sama ya. Wah, sama-sama gembala apa gimana? Bisa. Ya, Oke, tapi nggak sedikit juga kalau saya sih lebih banyak lihat orang yang malu untuk berdoa. Oke. Jadi kayak misalnya doa makan atau mungkin ketika dia mau berdoa di depan umum atau mau mendoakan orang itu rasanya enggan banget. Padahal kalau orang Kristen bilang kan doa adalah nafas hidup orang percaya. Oke. Asik nafas. Sedap. Pernah nggak malu bernafas? Wah. Bengek. Bengek kan? Oke. Tapi anyway, doa itu sekarang banyak orang yang menganggap itu satu hal yang momok mungkin, satu hal yang jarang dilakukan. Tapi kita mau ngajak kita berpikir, sadar nggak sih teman-teman sering ngelihat postingan-postingan di medsos yang ada kata-kata kayak gimana nih? Coba ada yang bisa ceritain nggak? Tadi kita ada briefing. Oh ini ketik amin kalau kamu percaya. Betul, ketik amin kalau kamu percaya. Ah, tahu. Yang ngetik banyak itu. Amin. Kamu Tambah juga saya ngetik tambah pasti. nggak cuma amin doang, api gitu. Woi. Ada Sudah. so goodnya nggak? Waduh. Oke.
Oke, kalau itu kan mungkin yang di konteks Kristen gitu kan. Tapi kalau saya scrolling di FYP itu banyak banget orang-orang yang mungkin kayaknya yang besok mau ujian, semoga keterima, terus ketik amin. Amin, 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 amin. Itu kan sebenarnya doa juga gitu ya. Yes. Yeah. Atau nggak secara spesifik lah, nggak secara eksplisit nyebut kata amin. Misalnya yang siapa yang berharap ini kayak gini, Yeah. aku berharap. Semua orang tuh lagi menunjukkan kalau mereka tuh berharap di media sosial sebenarnya. Ya, Yes. betul. Itu artinya apa tuh, tau nggak? Kira-kira? Ya orang mungkin kayak butuh satu harapan atau pertolongan dari diri kan, dia mungkin kayak minta pertolongan, dia nggak mampu terhadap dirinya, atau dia nggak mampu lagi ngadepin masalah, lalu Yeah. dia mencoba sharekan itu, aduh jatuh, sharekan itu, siapa tahu dapat pertolongan seperti itu. Oke. Ya, itu menunjukkan bahwa manusia itu selalu terhubung dengan pengharapan sebenarnya. Nggak bisa yeah. nggak berharap. Oke. Yeah. Kayak tadi kita semoga cepat nyala lampunya sebelum podcastan, Oke. semoga hujannya di Jogja cepat reda. Oke. Iya. Ya kan, orang percaya maupun tidak, ya semua orang pasti berharap semuanya pasti punya pengharapan. Ya kan? Jadi pertanyaannya sekarang berharap kepada apa gitu kan? Kepada siapa? Oke. Iya. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan itu, berarti kita bisa nyimpulkan jangan-jangan sebenarnya semua orang pengen berdoa. Waduh. Tapi malu mungkin. Tapi ya malu mengungkapkan bahwa itu adalah sebuah doa. Yes. Bisa jadi. Dan Ya. itu sebuah harapan. Nah, oke. Kalian bisa elaborasi lagi. yang tadi. Waduh, dilimpahkan ke saya. Soalnya dia langsung masuk ke keyword dia tuh. Iya. Berharap kepada siapa? Gimana tuh? Ya gitu, maksudnya dari yang kita obrolin tadi jadi menarik banget ya. Kenapa berdoa di satu sisi dianggap sesuatu yang cringe, aneh gitu. Tapi padahal sesungguhnya semua orang tuh sedang berharap, sedang berdoa kepada sesuatu gitu. Jadi ya pada dasarnya semua orang membutuhkan pengharapan yang kuat gitu. Dia ingin berharap kepada sesuatu yang kuat atau satu pribadi yang kuat gitu. Sesuatu yang lebih kuat ya. Iya. Iya. Bisa saja itu mungkin. Ya siapapun yang disebut lah ya, kayak berdoa kepada ya semesta mungkin. Atau sains mungkin gitu kan. Berharap pada probabilitas untuk memberikan. Kan ada kayak gitu. Iya. Maksudnya dia berharap gitu loh. Misalnya dalam genting kalau kita nonton film-film action orang-orang yang sangat-sangat logis kayak gitu loh. Iya. Dia tidak mau berdoa sama Tuhan, cuman let's just hope for the best. Nah, ternyata ada situasi-situasi di mana manusia tuh tidak bisa menghindar, mereka pasti akan berharap. Iya, Mereka betul. pasti akan berharap kayak gitu. Betul. Iya. Oke. Jadi, kalau semua orang berharap, lebih baik ngapain? Ya berdoa. Kenapa nggak berdoa kalau semuanya berharap? Dan doa kan isinya pengharapan. Bukan karena doa itu nggak ngetren, nggak populer, nggak edgy, lalu kita nggak berdoa. Wong pada dasarnya di hati kita tahu bahwa kita ini butuh pertolongan, kita butuh pegangan, kita butuh pengharapan, kita butuh kekuatan yang lebih tinggi dari diri kita. Jadi kenapa nggak berdoa gitu loh? I see. Ya harusnya mungkin jadi sadar ya, kita nggak boleh malu dan nggak perlu malu untuk berdoa gitu. Kenapa malu untuk punya pengharapan? Bukankah pada dasarnya semua manusia berharap pada sesuatu gitu. Nah, maksudnya jadi nilai plus bagi kita orang percaya bahwa kita berharap tidak kepada sesuatu, tetapi kepada Pribadi. pribadi, pada seorang pribadi yang hidup, yang mendengar, yang berbicara, yang merespon apa yang kita bicarakan gitu. Apa yang kita sampaikan kepada dia, Mas. Tapi orang tuh malu kenapa? Kalau menurutku, takut nggak terkabul. Wah. Takut kecewa sebelum berharap. Misalnya kayak ngapain aku berdoa kalau misalnya tadi hujannya akan reda, kalau belum tentu itu akan reda. Ya nggak? Bisa. Ya bisa salah satunya jadi alasan. Tapi Atau ini pertanyaan lagi sih, maksudnya atau dia malu bukan terhadap pribadinya, tetapi terhadap apa ya, tanpa seakan doa itu kayak religius banget gitu loh. Jadi dia tidak mau tampilkan itu di depan orang, tidak mau ada label dalam dirinya ini orang agamawi banget kayak gitu. Iya. Ya. Jadi akhirnya dia ya mungkin berharap tapi tidak mau menunjukkan itu, atau bukan sok pamer ya. Maksudnya berdoa ini bukan memang tujuan kita bukan dipamerin kayak gitu. Tetapi kan harusnya doa ini harusnya menjadi sesuatu yang biasa, karena ya memang tadi kita butuh pingin berharap, kita tidak mampu, dan akhirnya kita tuh menemukan pribadi yang akhirnya itu menjadi jawaban kita. Kenapa kita nggak mau berharap di kepada pribadi ini. Iya. Dan juga yang plusnya buat kita berdoa itu nggak sekedar berharap, tapi lebih, kalau aku percayanya gini ya, bersandar ya. Gitu. Jadi sebenarnya berdoa itu bukan cuma sekedar wujud pengharapan gitu, tapi ini wujud kebersandaran kepada Tuhan gitu. Jadi
kata bersandar itu kan berarti kita nggak mampu, terus kita bersandar kepada satu pribadi yang lebih mampu. Dan menurut aku itu butuh kerendahan hati gitu. Yeah. Jadi alasan kenapa banyak orang mungkin tidak berdoa adalah karena mungkin dirinya merasa tidak perlu bersandar, tidak lemah, aku kuat gitu. Jadi malu terlihat lemah, ngapain doa gitu, kayak usahaku cukup gitu. Maksudnya kayak ya udah, aku udah effort, aku udah lakukan semua yang terbaik yang aku bisa. Ya sudah, yang terjadilah gitu. Tapi aku nggak perlu atau berdoa gitu. Dan menanggapi tadi komentarnya Noel, menurutku ada mispersepsi terhadap doa itu. Kayak semua doa harus dikabulkan. Ya. Jadi kayak malas berdoa. Padahal kita berdoa kepada sesuatu yang lebih besar, lebih tinggi, lebih berkuasa daripada kita. Ya. Ya. Terus kita memaksa dia untuk melakukan apa yang kita mau. Iya. Dan itu kan kebalik. Harusnya dia yang berkehendak dan kita yang ikut sama kehendaknya, gitu kan. Dan itulah kebersandaran kepada pribadi yang lebih tinggi tersebut. Itulah esensi dari doa. Jadi doa sebenarnya tentang relasi kita Ya. dengan Tuhan, Ya. Bukan transaksi. bukan Asik. transaksi. Ya, hati-hati itu topik selanjutnya. Jangan Tapi kita udah bilang ya, kita mau ngajak kebanyakan. teman-teman buat memikirkan ulang sekali lagi. Yap. Iya. Aku jadi ingat quote-nya dari Timothy Keller, dia ngomong kayak gini. Prayer is a way that we treat God as God. Wow. Wow. Ya. Prayer in a sense adalah bagaimana kita memperlakukan atau memandang Tuhan sebagai Tuhan. Kalau kita setuju sama sesuatu yang kita sembah sebagai Tuhan, definisinya adalah Dia Tuhan dan kita ciptaan, harusnya kita juga setuju kalau semua kehendak Dia paling baik. Dan kita juga perlu untuk meminta kepada Dia dan berserah kepada Dia kayak gitu. Ya. Dan menurut kami ketika kita, apalagi orang-orang Kristen yang sudah sadar kalau kita ditebus sama Tuhan, doa adalah bukan satu hal yang harusnya kita malu, not something we should be shy about, bukan sesuatu yang harusnya kita tutup-tutupi. Yeah. Apalagi mungkin kalau ada teman kita yang belum percaya yang perlu didoakan, itu malah bisa jadi not? bentuk kasih kita kepada mereka karena Yeah. kita tahu ada hubungan yang kuat Yeah. antara kita dan Tuhan kita Yeah. karena Tuhan sampai mati buat kita demi hubungan ini. Yap. Iya. Yes. Gitu. Wow. Wow. Aku juga ingat biasa ini banget. enggak tahu ya quote-nya siapa. Kelihatan Tim Keller juga bahwa apa ya? Kadang-kadang orang berdoa itu karena konsepnya agamawi, akhirnya dia tuh hanya melihat Tuhan tuh useful. Wow. Tetapi orang-orang yang hidup dalam Injil melihat ini bahwa Tuhan tuh Beautiful. beautiful. Jadi bagi gue akhirnya sadar bahwa doa ini relasi gitu, karena melihat keindahan Tuhan ya. Gimana sih kalau kita melihat sebuah keindahan, misalnya kita nih suka terhadap pemandangan gunung atau apapun kayak gitu, kita kan pasti akan selalu senang ada berada di sana. Kita tuh akan menikmati, kita akan melihat apa ya, terkagum. Dan harusnya doa juga seperti itu, bukan hanya tadi transaksi Tuhan tuh bisa mengabulkan apapun, Iya. tapi karena kita pengen ketemu Allah ini begitu indahnya dan ya kita berelasi dengan beliau. Beliau. Ini justru lebih indah daripada doa sebagai list permintaan dong. Iya. Ya, ya. Justru ini lebih indah, even better daripada doa yang cuman kita ngasih permohonan kita atau kita kasih keluh kesah kita, tapi ini bentuk dari relasi kita sama Iya, Tuhan. Iya. Iya, betul. Iya. Hmm. Jadi doa nggak cuman ya, walaupun ada list doa juga nggak masalah sama sekali ya. Cuman kita menikmati waktu doa tersebut, Iya. mengungkapkan isi hati kita kepada pribadi tersebut. Wow. Gitu. Jadi doa nggak aneh ya. Doa Harusnya. nggak cringe. Harusnya. Harusnya nggak aneh ya. Apalagi buat kita, kalau mau live on mission, Asik. Harus berdoa. harus berdoa. Iya, iya, iya. Tentu saja harus berdoa. Betul. Jadi Essential. kesimpulannya dari yang kita mulai dari awal tadi, sebenarnya semua orang berharap. Yes. Iya. Dan kalau misalnya semua orang pada dasarnya berharap, kenapa kita tidak berharap sama suatu pribadi yang, lanjutkan kalimat saya, kalau kita sahabat. Kalau kita sahabat. Teman bagai ular. Ya, lebih baik kita berharap pada satu pribadi yang Lebih kuat. oke, lebih Yes. kuat, Lebih besar. Lebih indah. lebih indah, dan mati menebus hidup kita Yes. dan menjalin hubungan dengan kita. Oke, Amin. itu episode pertama dari Unpopcast. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. Selamat memikirkan, selamat berkontemplasi, dan see you again. Bye-bye. Bye. Bye.